Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Marsha Ayu Ramadhani dengan NIM 0603 1282 328052 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan tahun 2023. Di video ini saya akan membahas terkait salah satu masalah ekonomi makro yang terjadi di Indonesia saat ini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus menunjukkan pelemahan. Pada pembukaan perdagangan Senin pagi 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Level ini menjadi titik terendah sepanjang sejarah rupiah. Beberapa waktu belakangan ini, isu tentang nilai rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat sedang menjadi perbincangan hangat. Mungkin kalian juga merasakan dampaknya langsung, misalnya harga barang-barang yang terasa makin mahal. Nah, di video ini saya akan membahas kenapa fenomena ini bisa terjadi, apa dampaknya, dan apa saja upaya yang sedang dilakukan. Mari kita lihat lebih detail. Saat ini, untuk mendapatkan 1 dolar Amerika, kita perlu mengeluarkan uang sekitar 16.860. Coba kita bandingkan. Misalnya, di awal tahun 2025, nilai tukarnya masih di kisaran 16.315. Ini jelas menunjukkan adanya pelemahan yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Pelemahannya nilai tukar ini bukan sekedar angka, tapi punya implikasi yang luas bagi perekonomian kita. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam akar masalahnya. Kenapa sih nilai rupiah ini bisa terus tertekan? Ada beberapa faktor kunci yang saling berkaitan. Dolar Amerika Serikat masih menjadi mata uang acuan dunia dalam perdagangan internasional. Hampir seluruh transaksi besar antar negara menggunakan dolar. Ketika ekonomi global sedang tidak pasti atau ada gejolak geopolitik, investor cenderung mencari aset yang lebih aman, dan dolar seringkali menjadi pilihan utama. Akibatnya, permintaan terhadap dolar meningkat secara global, termasuk dari para importir di Indonesia yang pada akhirnya menekan nilai rupiah. Kesehatan ekonomi Indonesia punya pengaruh besar. Pertumbuhan ekonomi yang melambat di tahun 2024, misalnya, bisa menimbulkan kekhawatiran bagi investor. Mereka mungkin melihat potensi keuntungan investasi di Indonesia menjadi lebih rendah. Selain itu, tingkat inflasi yang relatif tinggi juga bisa menggerogoti nilai rupiah di mata investor. Bayangkan, kalau harga barang-barang terus naik, nilai uang kita kan jadi berkurang daya belinya, termasuk neraca perdagangan. Jika importer lebih besar dari ekspor dalam jangka waktu yang panjang, ini menunjukkan adanya permintaan mata uang asing yang lebih tinggi untuk membayar impor, yang bisa melemahkan rupiah. Kebijakan suku bunga yang diterapkan oleh Bank Indonesia punya peran krusial. Saat ini, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan. Namun, ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter di masa depan juga berpengaruh. Jika pasar memprediksi Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan, ini bisa membuat rupiah kurang menarik bagi investor yang mencari imbal hasil tinggi. Di sisi lain, kebijakan suku bunga di Amerika Serikat oleh The Fed juga sangat berpengaruh. Jika The Fed menaikkan suku bunga, ini bisa menarik modal kembali ke Amerika Serikat, sehingga menekan nilai mata uang negara lain, termasuk rupiah. Persepsi investor terhadap risiko berinvestasi di Indonesia juga memainkan peran penting. Faktor-faktor seperti stabilitas politik, kepastian hukum, dan reformasi struktural bisa mempengaruhi sentimen ini. Jika investor merasa risiko berinvestasi di Indonesia meningkat, mereka cenderung menarik modalnya dan mencari negara lain yang dianggap lebih aman, yang bisa melemahkan rupiah. Pelemahan rupiah ini bukan hanya sekedar urusan angka di pasar uang. Dampaknya bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bagi perekonomian secara keseluruhan. Bayangkan, para pengusaha yang mengimpor bahan baku untuk produksi. Ketika rupiah melemah, biaya impor mereka otomatis naik. Kenaikan biaya ini pada akhirnya bisa diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga barang yang lebih tinggi. Ini bisa memicu inflasi yang artinya daya beli uang kita semakin menurun. Contohnya, harga gandum impor yang naik bisa berimbas pada harga roti dan mie instan. Pemerintah dan perusahaan yang memiliki utang dalam mata uang dolar Amerika Serikat akan merasakan beban yang lebih berat saat rupiah melemah. Mereka perlu mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk membayar cicilan dan pokok utang mereka. Ini bisa mempengaruhi anggaran negara dan kinerja perusahaan. Di sisi lain, pelemahan rupiah bisa membuat harga barang ekspor Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional sehingga meningkatkan daya saing. Namun, jika industri ekspor kita masih sangat bergantung pada bahan baku impor, keuntungan dari pelemahan rupiah ini bisa jadi tidak terlalu signifikan karena biaya produksi juga ikut naik.
Pelemahan rupiah yang terlalu tajam dan tidak terkendali bisa menciptakan ketidakstabilan di pasar keuangan. Investor bisa menjadi panik dan menarik investasinya yang bisa memperburuk situasi. Pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya keras untuk menstabilkan nilai rupiah. Beberapa langkah yang diambil antara lain yang pertama, Bank Indonesia secara aktif melakukan pembelian rupiah dan penjualan dolar di pasar uang untuk mengurangi tekanan pelemahan. Yang kedua, Bank Indonesia menjaga kebijakan suku bunga dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk inflasi dan stabilitas nilai tukar. Mereka juga memberikan sinyal yang jelas kepada pasar mengenai arah kebijakan ke depan. Pemerintah dan Bank Indonesia bekerja sama dalam mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter yang saling mendukung untuk memperkuat fundamental ekonomi. Misalnya, upaya untuk meningkatkan investasi asing langsung dan mendorong ekspor. Yang keempat, pemerintah terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan reformasi struktural, kepastian hukum, dan pemberantasan korupsi. Tentu saja, menstabilkan nilai rupiah bukanlah pekerjaan yang mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Kita semua berharap agar upaya-upaya yang dilakukan bisa membuahkan hasil yang positif dan nilai rupiah kembali normal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.